Ini adalah topik kedua dari perkuliahan matematika diskrit, di mana kita akan mendiskusikan mengenai pembuktian induktif. Pembuktian induktif itu dimulai dari arah yang berbeda kalau kita bandingkan dengan pembuktian deduktif yang telah kita lihat sebelumnya. Jika di pembuktian deduktif kita memulai dari sesuatu yang umum dan berdasarkan pengetahuan yang umum itu kita membuktikan sesuatu yang khusus, maka pada pembuktian induktif kita memulai dari sesuatu yang khusus namun mampu menunjukkan properti atau sifat-sifat yang berlaku umum. Pembuktian induktif sama sekali berbeda cara melakukannya dibandingkan dengan pembuktian deduktif yang telah kita lihat sebelumnya. Kita mulai dulu dari prinsip induksi. Andaikan Pn adalah sebuah predikat. Oleh karena itu, Pn adalah sebuah proposisi yang tergantung kebenarannya pada suatu nilai variabel n. Kita memiliki prinsip induksi sebagai berikut. Jika kita dapat menunjukkan bahwa P0 bernilai benar, artinya predikat tersebut ketika variabel n bernilai 0 bernilai benar, dan untuk semua n elemen dari himpunan bilangan natural atau bilangan asli, Pn mengimplikasikan Pn ditambah 1, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Pn benar untuk semua n elemen bilangan natural. Inilah yang disebut dengan prinsip induksi. Jika kita perhatikan, maka kita selalu memulai dari sesuatu yang khusus, yaitu kita hanya perlu menunjukkan bahwa P0 bernilai benar untuk suatu awal tertentu, untuk suatu nilai tertentu. Dan kemudian kita bisa menunjukkan bahwa Pn, perhatikan bahwa kita masih berbicara mengenai variabel sekarang, jadi bukan pada nilai tertentu, bahwa Pn mengimplikasikan Pn ditambah 1. Penggunaan induksi adalah salah satu karakteristik utama dari matematika diskrit. Kita akan banyak sekali menggunakan pembuktian ini di matematika diskrit. Umpamanya ketika kita membuktikan sifat-sifat dari graf. Mungkin pada saat ini tidak begitu jelas kelihatan bagaimana caranya melihat graf sebagai sesuatu yang diskrit, dan oleh karena itu dapat kita buktikan sifat-sifatnya dengan menggunakan matematika diskrit. Tapi jika kita perhatikan vertex, edge, dan sebagainya pada graf adalah sesuatu yang diskrit yang dapat selalu kita petakan ke bilangan natural atau bilangan asli. Induksi sering bekerja baik dalam membuktikan bahwa suatu pernyataan mengenai bilangan bulat atau bilangan asli berlaku untuk semua bilangan bulat. Kita akan melihat sebuah contoh. Perhatikan teorema untuk semua n elemen dari bilangan natural, bilangan asli, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah n itu sama dengan n dikalikan dengan n ditambah 1 dibagi dengan 2. Bagaimanakah kita akan membuktikan teorema ini? Dalam perkuliahan ini, kita akan menyediakan sebuah template bukti induksi. Bukti induksi mengikuti template yang sama persis, yang pada hakikatnya terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, sebutkan bahwa pembuktian dilakukan dengan menggunakan induksi. Ini untuk memberikan bayangan, untuk memberikan antisipasi kepada pembaca bahwa bukti dilakukan dengan suatu skema tertentu. Yang kedua, definisikan predikat Pn yang sesuai. Ini biasanya adalah salah satu challenge, tantangan yang paling besar dari langkah pembuktian induktif. Mendefinisikan predikat Pn itu tidak selalu bisa kita lakukan secara straightforward.
Ada kalanya kita harus mengerti benar apa yang sedang dibicarakan dan mampu mentransformasikan permasalahan real ke permasalahan matematika. Kemudian pada langkah yang ketiga, buktikan bahwa P0 benar. Pada hakikatnya sebetulnya kita tidak harus membuktikan P0, tetapi membuktikan predikat pada nilai-nilai awal. Bisa jadi 0 bukanlah yang bersesuaian bagi predikat tersebut. Kemudian nomor 4, buktikan bahwa Pn mengimplikasikan Pn ditambah 1 untuk semua bilangan bulat n. Dan yang terakhir, panggil kembali induksi. Secara eksplisit, kita akan melabeli bagian basis dan langkah induksi untuk membuat bukti lebih jelas. Jadi langkah nomor 3 ini akan kita labeli sebagai basis. Dan langkah yang keempat, kita akan labeli sebagai langkah induksi. Baik, kita akan memperlihatkan contoh sekarang. Kita akan membuktikan teorema sebelumnya. Bukti, kita gunakan induksi. Jadi pada langkah pertama kita perlihatkan, kita sebutkan prosedur apa yang akan kita gunakan, mekanisme apa yang kita gunakan dalam pembuktian ini. Kemudian pada langkah yang kedua, kita ungkapkan hipotesis induksi tersebut dalam bentuk predikat. Jadi kita sebutkan predikatnya, predikat yang didefinisikan itu seperti apa. Dalam kasus ini, predikat Pn itu sama dengan, jadi yang diungkapkan di dalam Pn adalah bagian ini. Yang berarti bahwa jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N I, ini sama saja dengan menyebutkan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan ditambah N. Ini sama dengan N dikalikan dengan N ditambah 1 dibagi dengan 2. Perhatikan bahwa Pn adalah sebuah predikat dan yang diperlihatkan di sini adalah suatu statement persamaan. Dengan demikian kita mengukuhkan bahwa yang di sebelah kiri mesti memiliki nilai yang sama dengan yang di sebelah kanan untuk sembarang N tertentu. Dengan demikian kita sudah mendefinisikan predikat yang digunakan. Kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga, yaitu basis. Pada basis kita perlihatkan bahwa P0 benar. Dalam kasus ini kita bisa membuktikan ini dengan mudah. P0 benar karena jika kita substitusikan N ke dalam persamaan ini, kedua sisi persamaan di atas sama dengan 0. Mari kita coba. Jika N sama dengan 0, maka di sebelah kiri, penjumlahan yang di sebelah kiri akan sama dengan 0. Atau umpamanya jika kita menggunakan summation yang ada di sini, jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan 0, karena batas atasnya lebih kecil dibandingkan dengan batas bawahnya, maka penjumlahan tersebut sama dengan 0. Sementara yang di sebelah kanan ini sama dengan 0 dikalikan dengan 0 ditambah 1 dibagi dengan 2 yang sama dengan 0. Oleh karena itu basis benar, P0 benar. Baik, kita lanjutkan dengan langkah yang keempat, langkah induksi. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa Pn mengimplikasikan Pn ditambah 1? Nah, dalam kasus ini kita bisa menggunakan teknik pembuktian implikasi yang telah kita lihat sebelumnya pada pembuktian deduktif. Langkah yang harus kita lakukan adalah asumsikan bahwa Pn benar. Ini adalah langkah untuk membuktikan implikasi. Asumsikan Pn benar, di mana N adalah sembarang bilangan bulat. Maka jika Pn benar, artinya Pn benar itu berarti bahwa jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan Ni itu sama dengan N
dikalikan dengan N ditambah 1 dibagi dengan 2, maka penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N. I ditambah dengan N ditambah 1. N ditambah 1 ini adalah suku yang berikutnya di dalam penjumlahan tersebut. Mestilah sama dengan N dikalikan dengan N ditambah 1 dibagi 2 ditambah dengan N ditambah 1. Kenapa? Karena bagian ini menurut hipotesis induksi sama dengan bagian yang ini. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah 1 akan sama dengan, kita tinggal menggunakan aljabar sederhana untuk menyederhanakan ini, sama dengan N ditambah dengan 1 dikalikan dengan N ditambah dengan 2 dibagi dengan 2. Perhatikan bahwa bagian yang ini, jadi term yang ini sama persis dengan term yang ini, kecuali bahwa setiap kemunculan N diganti dengan kemunculan N ditambah dengan 1. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa Pn ditambah 1. Jadi Pn ditambah 1 itu adalah bagian yang ini. Ini adalah Pn ditambah 1. Adalah benar. Kemudian pada langkah yang kelima kita invoke, kita panggil kembali prinsip induksi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip induksi, Pn benar untuk semua bilangan bulat N. Kita akan melihat contoh berikutnya. Kita akan melihat sebuah identitas Fibonacci dan membuktikan sifat daripada identitas tersebut. Ingat kembali definisi daripada barisan Fibonacci. Kita definisikan Fi sebagai bilangan Fibonacci yang ke I berdasarkan rekurensi yang diperlihatkan di sini. Yaitu F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, dan Fi sama dengan Fi dikurangi 1 ditambah dengan Fi dikurangi dengan 2 untuk semua I yang lebih besar sama dengan 2. Rumus yang diperlihatkan di sini akan membangkitkan sebarisan bilangan Fibonacci. Beberapa bilangan Fibonacci yang pertama dapat diperlihatkan di sini. Itu yang pertama F0 adalah 0, F1 adalah 1, F2 kita bisa menggunakan rumus yang diperlihatkan di sini sama dengan F1 ditambah dengan F0, oleh karena itu 1. F3 sama dengan F2 ditambah dengan F1 sama dengan 2 dan seterusnya. Kita akan membuktikan teorema bahwa untuk semua N bilangan bulat yang lebih besar sama dengan 0, F0 kuadrat ditambah dengan F1 kuadrat dan seterusnya sampai dengan Fn kuadrat sama dengan Fn dikalikan dengan Fn ditambah 1. Bukti. Kita gunakan induksi dan kita definisikan hipotesis dari induksi kita adalah bahwa Pn sama dengan fakta bahwa jumlahan I sama dengan 0 sampai dengan N Fi kuadrat, perhatikan ada kuadrat di situ, sama dengan Fn dikalikan dengan Fn ditambah 1. Baik. Langkah berikutnya adalah memperlihatkan basis. Kita memperlihatkan P0 benar karena F0 tadi untuk ada jumlahan dari I sama dengan 0 sampai dengan 0. Oleh karena itu ada 1 yaitu F0 kuadrat itu sama dengan 0 kuadrat. Karena F0 itu sama dengan 0. Dan itu tentu saja sama dengan 0. Di sisi yang di sebelah kanan Fn karena N sama dengan 0. Maka itu sama dengan F0. Fn tambah 1 adalah sama dengan 1. Jadi 0 dikalikan dengan 1. Semu kedua belah sisi itu sama dengan 0. Berikutnya adalah langkah induksi. Asumsikan Pn tersebut benar. Ini adalah langkah untuk membuktikan implikasi
untuk suatu n, sembarang n yang lebih besar sama dengan n 0. Dan kita buktikan bahwa jumlahan dari i sama dengan 0 sampai dengan n ditambah 1 fi kuadrat itu sama dengan fn ditambah 1 dikalikan dengan fn ditambah 2. Bagaimana caranya membuktikan ini? Untuk semua n yang lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0, persamaan fn ditambah dengan fn ditambah 1 sama dengan fn ditambah 2 berlaku dari definisi bilangan Fibonacci. Kita hanya perlu memindahkan beberapa suku untuk memperlihatkan yang diperlihatkan di sini. Dengan mengalihkan kedua sisi persamaan tersebut dengan fn ditambah 1, jadi sisi yang pertama yaitu fn ditambah dengan fn ditambah 1 sama dengan fn ditambah 2. Masing-masing sisi kita kalikan dengan fn ditambah 1. Dan kemudian dengan mengatur ulang persamaan tersebut kita akan memperoleh fn ditambah 1 kuadrat sama dengan fn ditambah 1 fn ditambah 2 dikurangi dengan fn dikalikan dengan fn ditambah dengan 1. Ya, jadi ini dikalikan dengan masing-masing suku ini yang menghasilkan kuadrat, dan kemudian ini dipindahkan ke sana, ini yang menghasilkan suku yang lain. Dengan menambahkan identitas di atas kepersamaan Pn, yaitu hipotesis induksi kita akan memperoleh jumlahan dari I sama dengan 0 sampai dengan N, Fi kuadrat sama dengan Fn dikalikan dengan Fn ditambah dengan 1. Ini adalah hipotesis induksi kita. Oke. Karena yang di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan pada identitas sebelumnya, maka dengan menjumlahkan Fn ditambah 1 kuadrat ke sebelah kiri dan menambahkan Fn ditambah 1 dikalikan dengan Fn ditambah 2 dikurangi dengan Fn dikalikan dengan Fn tambah 1 di sebelah kanan, maka kita menghasilkan ungkapan seperti ini, persamaan ini. Dan persamaan ini kalau kita perhatikan adalah persamaan yang sama dengan Pn ditambah dengan 1. Yang menunjukkan bahwa Pn ditambah 1 benar. Oleh karena itu berdasarkan prinsip induksi, Pn benar untuk semua bilangan bulat n. Baik, induksi yang kita lihat sejauh ini itu disebut dengan induksi yang umum. Ada satu macam induksi lagi yang berbentuk khusus yang membutuhkan, yang dapat menggunakan lebih banyak asumsi. Induksi yang seperti ini kita sebut dengan induksi kuat atau strong induction. Perhatikan definisi daripada prinsip induksi kuat. Andaikan Pn adalah sebuah predikat, maka jika kita dapat memperlihatkan bahwa P0 bernilai benar, dan untuk semua n yang lebih besar, yang n elemen daripada bilangan asli, kita bisa memperlihatkan bahwa P0 bersama dengan P1, bersama dengan P2 dan seterusnya sampai dengan bersama dengan Pn mengimplikasikan Pn ditambah 1, maka Pn benar untuk semua n elemen bilangan asli. Perhatikan bahwa perbedaannya hanyalah bahwa pada induksi yang kuat kita diperbolehkan menggunakan lebih banyak asumsi, lebih banyak presiden, yaitu kita bisa menggunakan pengetahuan kita mengenai P0, P1, P2 dan seterusnya sampai dengan Pn, tidak hanya Pn. Kita akan memperlihatkan penggunaan daripada prinsip induksi yang kuat ini untuk memperlihatkan, untuk membuktikan sebuah sifat dari bilangan prima. Kita memiliki lema
semua bilangan bulat yang lebih besar daripada 1 adalah perkalian beberapa bilangan prima. Bukti. Kita buktikan dengan induksi kuat. Ini adalah rencana kita. Sekarang kita definisikan hipotesis induksi. Hipotesis induksi kita adalah P0. Pn sama dengan N ditambah dengan 2 adalah perkalian beberapa bilangan prima. Mengapa kita membentuk N ditambah dengan 2? Karena jelas-jelas ketika N sama dengan 0, N sama dengan 0 itu bukanlah bilangan prima. Oleh karena itu kita akan memulainya dari bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Oleh karena itu ketika N sama dengan 0, maka kita memperlihatkan N ditambah dengan 2, yaitu yang sama dengan 2 adalah perkalian beberapa bilangan prima dan seterusnya. Maka lemma akan terbukti jika Pn berlaku untuk N yang lebih besar sama dengan 0. Kita perlihatkan basis. P0 benar karena 0 ditambah 2 adalah bilangan prima, dengan demikian merupakan perkalian dari beberapa bilangan prima. Selanjutnya, langkah induksi. Andaikan N lebih besar sama dengan 0 dan I ditambah 2 adalah perkalian bilangan prima untuk semua bilangan bulat I yang lebih kecil dari N ditambah 1. Jadi untuk I yang sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan N. Perhatikan ini kita gunakan untuk mengumpulkan semua syaratnya. Semua asumsi yang kita perbolehkan, yaitu predikat ketika N bernilai 0 sampai dengan N. Kita akan menunjukkan bahwa Pn ditambah 1 berlaku, yaitu bahwa N ditambah dengan 3 adalah juga perkalian bilangan prima. Terdapat dua kasus. Yang pertama, N ditambah 3 sendiri adalah bilangan prima. Maka tentu saja bilangan ini adalah perkalian bilangan prima. Oleh karena itu Pn ditambah 1 berlaku untuk kasus ini. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kasus yang kedua adalah bahwa N ditambah dengan 3 bukan bilangan prima. Jika N ditambah 3 bukan bilangan prima, dari definisi ini berarti N ditambah 3 mestilah sama dengan K dikalikan dengan M untuk suatu K dan M tertentu sedemikian sehingga 2 lebih kecil sama dengan M lebih kecil sama dengan N ditambah dengan 3. Dengan demikian, K dikurangi 2 adalah bilangan bulat yang lebih kecil daripada N ditambah 1. Yang berarti K dikurangi 2 ditambah 2 sama dengan 2 adalah perkalian bilangan prima berdasarkan hipotesis induksi. Jadi, karena dia bukan bilangan prima, maka bilangan N ditambah 3 tersebut mestilah merupakan perkalian dari dua buah bilangan, yaitu K dan M. Namun K, masing-masing K dan M mestilah berada di antara 2 dan N ditambah dengan 3. Oleh karena itu berdasarkan induksi kita mesti berada di antara K, masing-masing K dan M berada di antara, bisa memenuhi prinsip induksi kita di antara P0 sampai dengan Pn. Dengan cara yang sama kita bisa memperlihatkan bahwa M juga memiliki sifat yang seperti itu. Maka karena Km sama dengan N ditambah 3, mestilah juga merupakan perkalian bilangan prima. Oleh karena itu Pn ditambah 1 berlaku untuk kasus ini juga. Dengan demikian Pn ditambah 1 berlaku untuk sembarang kasus dan berdasarkan prinsip induksi yang kuat Pn berlaku untuk semua bilangan bulat N. Prinsip well ordering. Prinsip well ordering, sebetulnya kita sudah pernah melihat prinsip well ordering ini ketika kita membuktikan bahwa
akar daripada 2 adalah bilangan irasional pada topik yang pertama. Prinsip well ordering pada hakikatnya adalah mekanisme yang lain yang memperlihatkan bukti induksi yang kuat. Prinsip well ordering menyebutkan bahwa setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan asli memiliki sebuah elemen yang paling kecil. Selalu ada cara untuk mentransformasikan bukti induksi yang kuat ke prinsip well ordering dan sebaliknya. Kita akan dilihat topik ini secara lebih detail pada kuliah kita. Ini adalah akhir dari topik yang kedua, pembuktian induktif.